Jam menunjukkan pukul 23.45 ketika Dika akhirnya sampai di loket stasiun Tawang Lama. Hujan gerimis turun tipis, membasahi ransel lusuh yang menggantung di punggungnya. Ia baru saja selesai menyelesaikan tugas akhir di Semarang dan memutuskan pulang mendadak ke kampung halamannya di Banyuwangi karena kabar ibunya yang jatuh sakit. Semua tiket kereta sore sudah habis, dan satu-satunya pilihan adalah kereta malam yang katanya tidak terdaftar di aplikasi pemesanan daring. Loketnya pun tidak biasa, terletak di pojok stasiun, sedikit tersembunyi di balik tiang dan papan pengumuman tua yang sudah mulai lapuk. Petugasnya seorang pria tua berkacamata tebal, dengan wajah penuh keriput dan sorot mata tajam yang membuat Dika sedikit bergidik. Kereta jam 0.30, jalur 6. Langsung naik begitu datang. Jangan tertinggal, kata petugas itu sambil menyodorkan tiket kertas kuning kusam, bertuliskan tangan, gerbong 7, kursi 13C. Dika mengerutkan kening. Gerbong 7. Bukannya kereta ekonomi biasanya cuma sampai gerbong 6. Petugas itu menatapnya lama. Gerbong 7, hanya untuk yang benar-benar butuh pulang. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Satu lagi, saat kereta masuk terowongan, jangan menoleh ke jendela. Apapun yang kau dengar, tetap tundukkan kepala. Dika tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon atau kebiasaan orang tua yang terlalu percaya mitos. Tapi saat ia melihat lagi tiket itu, ia menyadari sesuatu, tidak ada logo perusahaan kereta api. Bahkan, tanggalnya pun tidak jelas terbaca, seperti kabur. Tepat pukul 0.30, kereta itu datang. Tapi bukan dari arah biasanya. Rel jalur 6 seolah terbuka, dan kereta itu meluncur diam-diam tanpa suara klakson atau gemuruh mesin. Warnanya hitam kusam, jendela-jendelanya buram tertutup embun dari dalam. Dika melangkah naik, dan langsung merasa suhu di dalamnya jauh lebih dingin dari luar. Ia berjalan menyusuri lorong hingga sampai di gerbong 7. Gerbong itu kosong. Hanya beberapa penumpang duduk terpencar. Semuanya menunduk. Tak ada suara percakapan. Tak ada suara derit koper. Bahkan tak ada pengumuman keberangkatan dari pengeras suara seperti biasa. Dika duduk di kursinya, 13C. Di sebelahnya kosong. Di depan, seorang perempuan tua duduk diam dengan mata terpejam dan bibir komat kamit. Di seberangnya, seorang anak kecil duduk memeluk boneka kelinci, tapi matanya tak pernah berkedip. Kereta mulai melaju. Dika mencoba memejamkan mata, tapi telinganya menangkap bunyi aneh. Seperti bisikan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Jangan lihat keluar. Ia membuka mata dan menatap ke arah jendela. Di luar, pemandangan bergerak cepat. Tapi bukan rel kereta atau hutan. Ia melihat rumah-rumah reyot berdiri miring, jalanan rusak, dan sosok-sosok hitam berdiri diam di pinggir jalur, seakan menatap langsung ke arahnya. Saat kereta memasuki terowongan gelap, hawa dingin menyergap. Lampu di dalam gerbong meredup. Dan saat itulah suara tangisan mulai terdengar. Pelan, namun jelas. Seperti anak kecil menangis tertahan dari bawah lantai gerbong. Dika menggenggam sandaran tangan, menahan dorongan untuk melihat ke jendela. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan putih berdiri di luar kaca. Diam, menatap ke dalam. Tangisan itu berubah menjadi jeritan, panjang, melengking, menyayat telinga. Lalu, gelap total. Saat lampu kembali menyala, gerbong terasa lebih dingin. Dika melirik sekeliling. Beberapa kursi kini kosong. Penumpang yang tadi duduk, menghilang. Dan jendela di sebelahnya, penuh dengan bekas tangan kecil yang tampak menempel dari luar. Dika masih duduk kaku di kursinya. Hatinya bergemuruh, napasnya berat, dan telapak tangannya dingin. Ia mencoba berpikir logis, mencari alasan masuk akal atas apa yang baru saja terjadi. Mungkin itu hanya halusinasi akibat kelelahan,
tapi jejak tangan kecil yang menempel di jendela tak bisa ia abaikan begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia menyeka kaca. Jejak itu tak hilang, seolah menempel dari dalam. Tiba-tiba, terdengar suara derak dari arah belakang gerbong. Dika menoleh pelan. Pintu yang menghubungkan gerbong 7 ke gerbong berikutnya sedikit terbuka. Di balik celah itu, ia mendengar suara tawa. Tawa anak kecil, tertahan, menyeringai. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri perlahan, menengok ke sekitar. Penumpang lainnya masih diam. Perempuan tua di depan kini duduk dengan wajah tertutup kerudung. Bahunya gemetar. Anak kecil yang tadi duduk memeluk boneka sudah tidak ada. "Maaf, Bu." Dika mendekat ke perempuan tua itu. "Tadi ada anak kecil duduk di depan saya, sekarang jangan cari dia." Sergap perempuan itu tiba-tiba, suaranya parau. Ia membuka wajahnya perlahan, dan mata Dika membelalak. Mata wanita itu tampak putih semua, tanpa bola hitam. "Kalau kau ke belakang, kau tidak akan kembali." Dika mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. Ia menatap ke celah pintu yang kini perlahan terbuka sendiri, tanpa suara. Gelap gulita di sana, tapi suara tawa itu semakin jelas, diselingi bunyi langkah kecil, seperti seseorang berlari kecil di lorong kayu tua. Perlahan, Dika melangkah ke pintu antar gerbong. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengintip. Gerbong 8 tampak kosong. Lampu di sana berkedip-kedip. Kursi-kursinya berdebu, seperti tak pernah diduduki selama bertahun-tahun. Tapi di ujung gerbong itu, ia melihat sesosok bayangan kecil, seorang anak berdiri membelakanginya, memegang boneka kelinci. "Adek," panggil Dika perlahan. Anak itu tidak menjawab, tapi bonekanya mengangguk. Dika hampir melangkah masuk ketika tiba-tiba tangan mencengkeram lengannya kuat dari belakang. "Jangan!" Suara berat berbisik di telinganya. Ia menoleh cepat dan melihat seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jas lusuh dan wajah pucat. "Kalau kau masuk ke gerbong itu, kau takkan pernah keluar." "Siapa kau?" "Aku dulu seperti kamu, mahasiswa, naik kereta ini karena harga murah dan ingin cepat sampai. Tapi kereta ini tak pernah benar-benar menuju ke tempat yang kau tuju." Dika menatapnya, bingung. "Lalu, kemana?" Pria itu menatap lurus ke matanya. "Ke kota yang tak ada dalam peta. Tempat arwah yang tersesat. Mereka yang mati di rel. Yang hilang di terowongan. Dan yang tidak pernah ditemukan kembali." Sebelum Dika sempat merespons, suara bel berdentang dari pengeras suara kereta, pelan tapi mengancam. Lalu lampu berkedip dan mati lagi. Ketika menyala kembali, gerbong belakang tertutup rapat. Anak kecil dan pria itu lenyap. Hanya Dika yang berdiri sendirian di lorong. Angin dingin tiba-tiba meniup dari arah depan. Dan di jendela luar, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, dengan sosok lain berdiri di belakangnya. Dika berbalik cepat, tapi lorong di belakangnya kosong. Tak ada siapa-siapa. Tidak ada anak kecil. Tidak ada pria tua berjas lusuh. Bahkan, tak ada suara apapun. Kereta seolah bergerak dalam keheningan yang menyesakkan. Ia kembali ke kursinya. Penumpang lain masih sama, diam. Tak bicara, tak menoleh, seolah membatu. Ia mencoba menenangkan diri dengan membuka ponsel. Tak ada sinyal. Bahkan jam di layar tidak bergerak, masih menunjukkan pukul 0.37 sejak tadi. Ia menekan tombol-tombol acak, tapi semua terasa beku. Bahkan baterai ponselnya tidak berkurang sedikit pun. Tak tahan, Dika berdiri dan berjalan menyusuri gerbong. Ia melintasi gerbong demi gerbong, namun semuanya tampak sama, sepi, sunyi, dan dingin. Penumpang di setiap gerbong duduk diam tanpa ekspresi. Mata mereka terbuka, tapi kosong, tak memandang apa-apa. Sampai akhirnya ia tiba di gerbong depan yang tampak berbeda. Dindingnya retak, bangkunya penuh debu.
Di sisi jendela, ada pemandangan aneh, bukan hutan, bukan stasiun, bukan perumahan. Yang terlihat hanyalah padang kosong berwarna kemerahan, dengan tiang-tiang besi tua menjulang dari tanah seperti bekas bangunan terbengkalai. Langitnya merah kelam, seperti senja yang tak pernah berakhir. Dika mencoba membuka aplikasi peta di ponsel, berharap GPS-nya bekerja. Tapi hasilnya membuatnya nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya, lokasi tidak ditemukan. Di layar hanya terlihat satu titik kecil bergerak perlahan di atas bidang hitam kosong. Tak ada nama kota, tak ada jalur, tak ada dunia. Ia menelan ludah. Ini bukan dunia kita, bisiknya. Tiba-tiba, kereta mengerem mendadak. Tubuh Dika terlempar ke depan, menghantam bangku. Saat ia bangkit, suara denting bel terdengar lagi dari speaker tua di langit-langit gerbong. Kali ini, suara perempuan mengikuti denting itu. Stasiun berikutnya, kota gaib. Bersiaplah turun. Dika terpaku. Kata-kata itu tidak muncul di papan digital manapun, hanya terdengar di udara, seperti berbisik langsung ke dalam pikirannya. Kereta mulai melambat. Di kejauhan, dari balik kaca, Dika mulai melihat bayangan sebuah kota. Tapi kota itu aneh. Jalanannya retak dan berlubang, bangunannya miring dan ditumbuhi akar besar. Lampu-lampu jalan menyala lemah dengan cahaya kehijauan, seolah berasal dari dunia lain. Dan di antara kabut tipis yang menyelimuti kota itu, berdiri sosok-sosok manusia. Mereka menunggu, semua mengenakan pakaian lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong. Saat kereta berhenti, mereka menatap ke arah gerbong. Beberapa tersenyum, beberapa menangis, dan beberapa mengangkat tangan, seperti memanggil. Pintu-pintu kereta terbuka dengan desisan halus. Penumpang di setiap gerbong mulai berdiri satu persatu dan melangkah keluar. Seolah mereka tahu kemana harus pergi, kemana harus melangkah, tanpa ragu, tanpa bertanya. Dika berdiri kaku di tengah lorong. Salah satu dari penumpang, seorang wanita muda dengan wajah sayu dan rambut panjang, menoleh padanya dan berkata lirih, "Kalau kau tak turun sekarang, kau akan selamanya terjebak dalam perjalanan yang tak pernah selesai." Dika hanya bisa mengangguk pelan, lalu mengikuti aliran manusia turun dari kereta. Ia menginjakkan kaki di peron yang tidak seperti peron manapun yang pernah ia lihat. Batu-batunya hitam dan berlumut. Udara di sekitarnya berat dan bau besi tua bercampur tanah basah. Di kejauhan, sebuah gerbang besar dari batu berdiri tegak. Di atasnya, tertulis ukiran samar, "Selamat datang di kota yang dilupakan." Dan saat langkah kakinya melewati gerbang itu, langit berubah gelap total. Langkah Dika berat menyusuri jalanan kota yang asing dan sunyi. Batu-batu di bawah kakinya berlumut, basah seperti baru diguyur hujan, namun tak ada setetes pun air turun dari langit. Lampu jalan berkedip pelan, seakan hendak padam kapan saja. Di kejauhan, suara lolongan menggema, entah dari hewan atau makhluk apa. Bangunan-bangunan di kanan kiri jalan tampak seperti bekas kota yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Beberapa toko masih menyisakan papan nama lusuh, tapi huruf-hurufnya berubah menjadi simbol-simbol aneh yang tak bisa Dika baca. Di balik kaca jendela, sesekali tampak sosok bayangan berdiri mengamati, lalu menghilang saat ia mencoba menatap balik. "Tempat apa ini?" bisik Dika, menggenggam erat tas kecil di punggungnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. Ia menoleh cepat, seorang pria tua dengan pakaian seperti masinis berjalan mendekatinya. Wajahnya penuh keriput, matanya kelam seperti tak menyisakan cahaya kehidupan. "Kau penumpang baru?" "Iya," tanyanya tanpa senyum. Dika mengangguk ragu. "Aku naik kereta dari stasiun timur, dan tak ada jalan keluar dari kota ini, nak. Sekali kau turun, kau bukan milik dunia asalmu lagi." "Dek," kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Dika hampir limbung. "Tapi, kenapa aku tidak mati?"
Aku cuma naik kereta malam. Pria itu mendengus pelan. Kota ini bukan untuk orang mati, tapi untuk mereka yang terlupa, yang lenyap di sela-sela waktu, yang tidak dicari, yang hilang tapi tak pernah ditemukan. Kota ini menampung mereka semua, hingga dunia melupakan sepenuhnya. Dika menatap langit yang kelam, mencoba berpikir. Kalau begitu, pasti ada jalan kembali. Aku belum dilupakan. Ibuku, temanku, mereka masih. Coba saja cari jalan keluar, kata si masinis. Tapi jangan terlalu berharap. Kebanyakan yang mencoba, tak pernah kembali. Atau kembali, bukan sebagai manusia. Setelah berkata demikian, pria itu berjalan menjauh dan menghilang di tikungan, meninggalkan Dika yang berdiri mematung. Ia mengembuskan napas panjang dan berjalan lagi. Di tengah kota, ia menemukan sebuah taman dengan patung besar seorang wanita tanpa wajah. Di bawah patung itu tertulis, "Untuk mereka yang datang, tapi tak pernah pulang." Dika merinding, tapi saat hendak pergi, ia mendengar suara bisikan. "Dika, Dika, cepat pergi dari sini." Ia menoleh ke segala arah. Suara itu akrab, lembut, seperti suara ibunya. Ia mendekat ke patung. Dari balik semak, ia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah radio tua yang masih menyala, meskipun tak tersambung kabel apapun. Dan suara itu keluar dari sana. "Dika, dengarkan ibu. Jangan terlalu lama di sana. Kau harus kembali sebelum fajar, atau kau akan lenyap." Dika tercekat, dadanya bergemuruh. "Ibu, di mana ibu?" Namun suara itu perlahan memudar, digantikan suara lolongan aneh dan dengusan berat, seperti napas dari makhluk yang mengintai dari balik gelap. Tiba-tiba, lampu kota padam. Dan dari sudut taman, muncul sosok-sosok hitam bertubuh besar, bermata merah menyala. Mereka perlahan bergerak mendekat, mengitari Dika. "Jangan biarkan mereka menyentuhmu." Suara ibunya kembali terdengar samar. "Cari pintu merah. Hanya itu jalan pulangmu." Dika panik. Ia berlari meninggalkan taman, dikejar oleh makhluk-makhluk bayangan itu. Kakinya melesat di antara jalanan tua dan lorong gelap, mencari-cari, hingga dari kejauhan, ia melihat sesuatu. Sebuah pintu kayu tinggi dengan warna merah menyala, berdiri di tengah bangunan tua yang separuh roboh. Dika berlari sekuat tenaga, dan saat cakarnya nyaris menyentuh bahunya, ia mendorong pintu itu masuk ke dalam kegelapan. Dika terhuyung saat melewati pintu merah itu. Tubuhnya seolah ditarik paksa ke dalam lorong tak berdasar. Cahaya berkedip-kedip, warna-warni seperti kilatan petir menari di sekelilingnya. Ia berteriak, tapi suaranya tak terdengar. Dunia di sekelilingnya terdistorsi, melengkung, berputar, lalu mendadak gelap. Saat ia terjatuh keras di lantai dingin, suara detak jam menggema di telinganya. Suara itu teratur, seolah membimbingnya kembali ke kesadaran. Ia membuka mata. Ruangan itu kosong, gelap, tapi dari langit-langit, tergantung lusinan jam antik yang berdetak serempak, menandai waktu yang seolah berjalan mundur. Dindingnya dipenuhi foto-foto buram, wajah-wajah orang yang sepertinya pernah ia lihat sekilas di dalam kereta dan kota tadi. Dika berdiri perlahan, matanya menyapu ruangan. Di ujung ruangan, ada sebuah meja tua. Di atasnya tergeletak sebuah buku besar berkulit hitam. Tertulis dengan tinta merah, "Daftar mereka yang terlupa." Tangan Dika gemetar saat membuka buku itu. Halaman demi halaman berisi nama-nama dengan catatan waktu, tanggal menghilang, lokasi terakhir terlihat, dan status belum kembali. Sampai ia menemukan namanya sendiri. Lebih besar dari nama, Dika Ardiansyah. Tanggal menghilang, tanggal 3 Juni tahun 2025. Lokasi terakhir, Stasiun Timur, Peron 3. Status, sedang dalam perjalanan. Tubuh Dika membeku. Jantungnya berdegup kencang. Buku itu tahu tentang dirinya. Tapi bagaimana? Tiba-tiba,
Cahaya dari salah satu jam di langit-langit berkedip cepat. Angka jamnya mundur, detiknya berputar liar. Suara dari balik ruangan terdengar. Waktumu tidak banyak. Jika kau tidak keluar sebelum waktu 0, kau akan tercatat selamanya. Pintu di sisi kiri ruangan terbuka sendiri, berderit panjang. Di baliknya, terbentang lorong yang dipenuhi bayangan hitam bergerak. Dika tak punya pilihan. Ia berlari masuk ke dalam lorong, melewati dinding-dinding dengan simbol aneh yang terasa hidup. Bayangan-bayangan itu berbisik di telinganya, memanggil-manggil namanya dalam nada menyedihkan. Dika, jangan tinggalkan kami. Bertahanlah di sini, disinilah tempatmu. Ia menutup telinga, mempercepat langkah. Cahaya kecil di ujung lorong menjadi satu-satunya petunjuk. Saat ia mendekat, lorong mulai runtuh. Dinding-dindingnya terbelah, tangan-tangan hitam muncul dari sela batu, mencoba menariknya. Namun ia berhasil melompat ke arah cahaya tepat saat satu tangan berhasil menyentuh kakinya. Ia terlempar keluar, tubuhnya terjatuh keras di lantai stasiun. Lampu neon menyala, suara kereta biasa terdengar, bau asap, suara pengumuman, semuanya kembali normal. Dika terengah, matanya berair. Ia kembali di stasiun timur. Tapi, kereta yang ia naiki tak ada. Peron 30. Dan yang paling aneh, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan dirinya. Seolah ia tak terlihat, ia berdiri dan berteriak memanggil petugas. Tapi tak ada yang menoleh. Ia mengetuk kaca loket, tak ada reaksi. Orang-orang berlalu lalang melewatinya, menembus tubuhnya. Tangannya gemetar. Ia melihat ke pantulan kaca, dan tak melihat bayangannya sendiri. Dika mengerti satu hal, ia memang berhasil keluar dari kota gaib, tapi tidak sepenuhnya kembali sebagai manusia. Dika berjalan menyusuri peron stasiun timur, tetapi tak satu pun orang menyadari keberadaannya. Ia berteriak, melambai, bahkan mengguncang pundak seorang petugas, namun tangan Dika menembus tubuh pria itu seperti kabut. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Dika mencoba keluar dari stasiun, dan anehnya pintu-pintu terbuka sendiri baginya. Dunia di luar tampak sama, lalu lintas ramai, toko-toko buka, matahari mulai naik di ufuk timur. Tapi semuanya terasa jauh, hambar, tak ada suara burung, tak ada aroma pagi, dan yang terburuk, tak ada satupun orang yang bisa melihat atau mendengar dirinya. Ia mencoba masuk ke sebuah warung kopi langganannya. Tempat itu penuh orang. Ia melihat temannya, Raka, duduk sambil menatap ponsel. Dika langsung menghampiri. Raka, ini aku, Dika, serunya. Tapi tak ada reaksi. Ia memukul meja. Tak ada suara. Bahkan cangkir kopi yang disentuhnya tak bergeser. Ia benar-benar seperti hantu. Dika terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Matanya nanar memandangi dunia yang tak lagi mengenal dirinya. Namun di tengah kekalutan, ia melihat satu hal yang berbeda. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita tua dengan kain hitam menutupi wajahnya. Tak ada satupun orang yang memperhatikannya, tapi Dika bisa melihatnya dengan jelas. Wanita itu perlahan menoleh ke arahnya, dan meski wajahnya tertutup kain, Dika bisa merasakan sorot mata yang menusuk. Tanpa berkata-kata, wanita itu berdiri dan berjalan keluar. Dika, entah kenapa, merasa harus mengikutinya. Ia berjalan membuntuti wanita itu melewati gang-gang sempit yang tak ia kenal, walau ia sudah tinggal di kota ini sejak kecil. Jalanan terasa memanjang dan memutar tak berujung, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah tua dengan pelang kayu bertuliskan penjaga gerbang antara dunia. Wanita itu masuk. Dika mengikutinya tanpa ragu. Di dalam, ruangan remang-remang hanya diterangi cahaya lilin. Di tengahnya ada cermin besar berbingkai logam hitam dengan ukiran tengkorak dan simbol-simbol aneh. Wanita itu berdiri di depan cermin dan akhirnya berbicara dengan suara serak.
Jiwamu belum sepenuhnya hilang, tapi bayangmu sudah lepas dari dunia. Dika menelan ludah. Apa aku mati? Tidak, tapi kau terperangkap, setengah di dunia gaib, setengah di dunia nyata. Jika kau tak cepat menyatukan kembali bayangmu, kau akan menghilang sepenuhnya. Wanita itu mengarahkan tangannya ke cermin. Permukaannya beriak seperti air. Di balik cermin ini, ada lorong ke ruang antara. Tempat bayanganmu tersesat. Tapi ingat, tak semua yang masuk bisa keluar lagi. Dika memandang pantulan dirinya di cermin, atau lebih tepatnya, ketidakhadirannya. Ia menggenggam napas. Aku akan masuk, katanya lirih. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus kembali sepenuhnya. Wanita itu mengangguk pelan, lalu menyentuh cermin dengan jemarinya yang kurus. Lorong hitam terbuka, menganga seperti mulut raksasa. Dika melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang, menembus kegelapan menuju dunia yang lebih kelam dari apapun yang pernah ia lihat. Begitu melewati permukaan cermin, Dika merasakan tubuhnya melayang di ruang hampa. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya gelap pekat dan rasa dingin menusuk tulang. Tapi perlahan, kegelapan itu mulai retak. Cahaya samar ungu dan biru muncul dari kejauhan, membentuk lorong melingkar seperti spiral. Lorong itu tidak seperti lorong biasa, dindingnya terdiri dari bayangan-bayangan manusia yang menjerit bisu, memukul-mukul dari dalam, seolah ingin keluar. Dika melangkah dengan ragu, menyusuri lorong itu. Setiap langkahnya terasa berat, seakan waktu di sini mengalir lambat. Ia mulai mendengar suara, bisikan, tangisan, dan namanya dipanggil-panggil dari segala arah. Dika, kamu milik kami sekarang. Jangan pulang, di sini lebih tenang. Bayanganmu sudah menjadi bagian dari lorong. Dika menggigit bibir, mencoba fokus. Ia mengingat pesan wanita penjaga, bayanganmu adalah kunci. Kau harus menemukannya sebelum makhluk penjaga menyadarinya. Tak lama kemudian, lorong bercabang menjadi 3 jalur. Di atas setiap cabang, muncul simbol berbeda, mata yang menangis, jam pasir terbalik, dan tangan yang menggenggam hati. Dika menutup mata, mendengarkan instingnya. Tiba-tiba, suara ibunya terngiang kembali. Jangan ikuti yang tampak mudah, nak. Pilih jalur dengan rasa paling berat, karena itu jalur pulangmu. Ia memilih jalur dengan simbol tangan yang menggenggam hati. Saat ia melangkah ke dalamnya, udara berubah. Lebih pekat, lebih sesak. Dinding lorong berdenyut seperti daging hidup. Lendir menetes dari atas. Dan di kejauhan, terdengar suara menggeram. Makhluk itu muncul dari kegelapan tinggi, kurus, dengan kepala seperti laba-laba dan tubuh berbalut bayangan hitam. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Itu dia, penjaga lorong bayangan. Dika berlari secepat mungkin, napasnya tersengal. Tapi makhluk itu lebih cepat. Ia melompat, cakar hitamnya nyaris menyentuh punggung Dika, namun dari dinding, muncul seberkas cahaya kecil, membentuk siluet manusia. Itu, bayangannya. Bayangan itu menoleh padanya, lalu melesat ke lorong sempit di sisi kanan. Dika mengejarnya tanpa ragu. Makhluk penjaga mengaum, mengejar dari belakang. Dinding lorong mulai runtuh, cakar-cakar lain muncul dari atas dan bawah. Lorong makin sempit, hingga akhirnya Dika dan bayangannya bertemu di ruang kecil, penuh cermin retak. Bayangan itu menatap Dika dalam diam, lalu perlahan-lahan berjalan mendekat. Jika kau siap menerima semua luka, ketakutan, dan kesalahanmu, kita bisa menyatu kembali, ucap bayangan itu. Dika mengangguk. Ia membuka tangan. Bayangan itu menyatu ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba, dunia di sekelilingnya bergetar hebat. Makhluk penjaga meraung, lalu dinding lorong pecah. Cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuh Dika, mengusir semua kegelapan. Ia menutup mata, dan saat membukanya kembali, ia terbaring di lantai rumah si wanita tua.
Nafasnya berat, tapi kali ini, ia bisa melihat bayangannya sendiri. Iya, kembali. Wanita itu menatapnya dengan tenang. Bayanganmu sudah kembali, tapi masih ada satu hal yang harus kau hadapi, sebelum kau benar-benar pulang. Dika mengangkat wajah, mata berkaca-kaca. Apa itu? Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Kau harus naik satu kereta terakhir. Kereta yang akan membawamu ke takdirmu yang sebenarnya. Dika berdiri di depan sebuah stasiun tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Langit di atasnya tak lagi biru, melainkan merah kehitaman, seolah waktu menjelang kiamat. Di peron satu-satunya, berdiri sebuah kereta hitam berasap tebal, tenang namun mengintimidasi. Di gerbong depan, tertulis dengan huruf kusam, "Kereta Pengembalian Takdir." Wanita tua yang menemani Dika sejak awal muncul kembali di belakangnya. Kereta ini tak bisa dipilih dengan akal, hanya dengan hati. Ia akan membawamu ke dua arah, kembali ke dunia manusia, atau jatuh kembali ke dalam lorong kekal. Dika menelan ludah. Lalu bagaimana aku tahu, arah mana yang akan kutuju? Wanita itu tersenyum samar, dengan menerima siapa dirimu sebenarnya. Tak lagi melarikan diri, pintu kereta terbuka. Dika melangkah masuk. Gerbong demi gerbong ia lewati, semuanya kosong. Tapi di setiap jendela, ia melihat bayangan masa lalunya, saat ia menyesal meninggalkan ayahnya yang sakit, saat ia memutuskan hubungan demi karir, saat ia bersikap egois terhadap orang-orang terdekatnya. Duka, rasa bersalah, semuanya menamparnya. Tapi Dika berjalan terus. Ia tahu ini bagian dari ujian terakhir. Saat ia tiba di gerbong terakhir, seseorang duduk di sana. Itu dirinya sendiri. Versi dirinya yang lama, terlihat ragu, ketakutan, penuh kebimbangan. "Apa kau siap meninggalkan semua ini?" tanya sosok itu. Dunia ini memang gelap, tapi di sini tak ada tanggung jawab, tak ada rasa sakit. Dika menatap sosok itu, lalu mengangguk perlahan. "Aku siap. Hidup itu memang sulit, tapi aku tak mau lari lagi." Seketika, sosok itu menghilang dalam semburat cahaya. Kereta mulai bergerak. Dari jendela, dunia perlahan berubah. Kegelapan luruh menjadi terang. Warna-warna kehidupan kembali muncul. Awan, burung-burung, suara tertawa anak-anak. Dika menutup mata, merasakan hembusan angin hangat menamparkan wajahnya. Lalu semuanya memudar. Dika terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia terbaring di bangku stasiun timur. Seseorang mengguncangnya. Mas Dika, tadi Mas pingsan di sini. Kami hampir memanggil ambulans." Ia membuka mata sepenuhnya. Itu petugas stasiun. Seorang ibu tua dan pedagang kaki lima ikut mengelilinginya. Dika menggerakkan tangannya. Ia bisa merasakannya. Tangannya tidak tembus lagi. Tubuhnya nyata. Ia melihat sekeliling. Stasiun itu sama seperti biasa. Tapi kini terasa lebih hangat. Lebih hidup. Dika bangkit perlahan. Dalam hatinya, ia tahu, ia telah melewati dunia antara. Ia telah menghadapi bayangannya sendiri. Dan kini, ia pulang.